Halo guys, welcome back to my video, and for you guys who first time visit my channel, don't forget to subscribe. So, kali ini aku kedatangan salah satu guest star asik. Dia adalah wakil komandan batalion yang baru untuk generasi pertama guys. Langsung aja yuk kita kenalan dengan Eni Dwianti ya. Iya. Halo En. Iya Pak, halo, saya Eni Dwianti, angkatan 19 di kampus Akademi Kelautan Banyuwangi. Oke, gimana En? Ini kan kita pengen tahu nih sebetulnya Eni itu siapa guys, dan bagaimana perasaannya setelah menjabat sebagai wakil komandan batalion. Nah, sebelum itu aku mau nanya, asalnya dari mana sih En? Saya berasal dari Jember Pak. Hobinya apa nih? Mungkin untuk hobi saya pencak silat. Silat, wih, anak Jadi silat. kesibukan saya kalau selain di kampus ya saya latihan silat gitu Pak. Latihan silat. Berarti jago banget silat dong ya? Ya biasa saja sih Pak. Nah, dari silat ini udah berapa lama main silat En? Saya silat dari 2017 sampai sekarang. Dari silat itu apa yang kamu dapatkan? Dari silat yang saya dapatkan yang pertama ketahanan fisik, terus bisa untuk membela diri ya, apalagi untuk perempuan tuh. Keren tuh. Prestasi juga ada. Prestasinya apa tuh? Juara kemarin Prestasinya, kayaknya. iya Pak, tapi juara 2 Juara di 2? IKS Cup Banyuwangi. Oke, luar biasa loh guys. Dan apa namanya? Ini kan sekarang menjabat sebagai wakil komandan batalion generasi pertama ya En ya? Iya Pak. So how do you feel? Karena baru pertama kali Wadanyun kan, yang jelas ini PR buat saya untuk membenahi, terus melengkapi tugas-tugasnya atau membantu komandan batalion ya Pak sebenarnya saya ini. Itu aja sih Pak. Oke. Pengalaman organisasi selama di Akaba nih En, mulai dari tingkat 1 itu kamu kan pernah menjabat sebagai seksi humas 2 ya. Siap. Kemudian di tingkat 2 kamu sebagai aspen dan sekarang sebagai wadanion. Yang paling berkesan itu dari 2 ini nih, karena yang wadanion kan masih baru nih. Siap ya Pak. Dari humas sama aspen itu yang paling berkesan bagimu yang mana? Kalau berkesan itu mungkin selama saya ngerasain 2 tahun, selama saya jadi humas dan aspen, itu banyak susahnya Pak. Tapi setelah saya turun di dunia kerja, itu ternyata bermanfaat semuanya itu. Entah itu pusingnya saya yang bikin laporan, saya capek. Ternyata kalau pas di dunia kerja saya bisa ngelakuin itu. Terus dari jalur koordinasi, intinya semua pengalaman itu bermanfaat nanti di dunia kerja Pak. Oke. Itu yang paling Jadi selama pengalaman organisasi ini nggak ada yang sia-sia ya En? nggak ada Pelajari. capeknya kita gitu, nggak ada sama sekali. Dan memang nih guys, yang namanya proses itu pasti memakan tenaga, pikiran, mental apalagi. Tapi di balik itu semua, kita akan mendapatkan pelajaran-pelajaran baru, Iya, Pak. kemudian pengalaman baru yang nantinya itu bisa diterapkan di dunia kerja. Contohnya si Eni kemarin ini udah melakukan Proda ya, alias proyek darat di Di KSOP kelas 3 Tanjung Wangi. Oke, di Banyuwangi aja ya. Siap ya Pak. Dan itu kamu penerapannya bisa di situ ya? Saya bisa Pak, jadi saya bisa mengimbangi orang-orang kantor, terus saya juga bisa melakukan tugas yang mereka berikan dengan baik. Akhirnya saya kan menjalin hubungan yang baik dengan mereka, terus itu ya semakin banyak relasi, Pak Jo tahu sendiri. Oke, asik. Nah, untuk apa namanya, kan kamu dari tingkat 1 nih sibuk di keorganisasian Siap. alias di batalion. Siap ya Pak. Untuk waktu belajarmu dan prestasimu di akademik itu masih tetap oke atau bagaimana? Alhamdulillah sih masih tetap oke. Jadi Pak, untuk Enggak ya? nilai baik-baik aja. Baik-baik aja. Jadi Alhamdulillah. dan karena kita belajar organisasi itu belajar balancing ya. Iya Pak, Balancing antara misalnya nih otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanannya kita belajar di keorganisasian di batalion, kemudian otak kirinya kita belajar di kelas. Kan begitu ya, En? Iya Pak. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran nih ya, karena biasanya kalau di kampus umum itu organisasinya namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalau di sini namanya batalion ya, En? Iya. Bisa menceritakan sekilas lah tentang batalion itu gimana? Oh iya. Kalau misalnya di kampus umum kan BEM, terus di kampus saya itu ada namanya Staf Batalion Taruna. Jadi itu menghandle kegiatan yang ada di kampus.
Soalnya kan kegiatan di kampus itu ada dua Pak, ada akademik dan non akademik. Untuk yang batalion itu nanti mengurus kegiatan ketarunaan, tapi ada juga yang bagian prestasi akademik Pak. Tetap di bawah lembaga sih Pak. Organisasi resmi milik lembaga, dan di kampus saya itu sistemnya ketarunaan. Kalau kampus pelayaran itu kampus pelayaran atau kampus transportasi itu memang nanti akan ada batalion. Kalau nggak batalion ya resimen ya. Siap, yang iya lebih Pak, luas. resimen yang lebih tinggi. Lebih luas lagi namanya resimen guys, dan itu ketuanya adalah danmen, komandan Siap, iya. resimen. Di Ada bawah. juga wadanmen. Nah kalau ini kebetulan karena di Akademi Kelautan Banyuwangi itu pakainya batalion, jadinya iya. komandan batalion dan wakil komandan batalion. Siap, Oke. iya. Kalau boleh tahu rencana kedepannya nih sebagai wadanyon apa ya? Wah, kalau rencana saya banyak sih Pak. Soalnya banyak PR juga kan Pak. Yes. Untuk saya kan masih pertama kali. Yang jelas saya pertama kali visi misi saya itu ingin menggali potensi taruna. Jadi selama saya menjabat itu menghasilkan prestasi. Ini tuh yang pertama. Terus membenahi yang sebelum-sebelumnya belum terkerjakan. Karena junior saya itu ditinggal sama angkatan saya untuk melakukan proda selama 6 bulan. Ada program kerja yang masih belum Tercapai kan? siap ya. Nanti Terrealisasi saya, juga. Ya, saya realisasikan. Semoga ya waktunya cukup karena kamu juga Semoga, Pak. harus konsentrasi garap TA. Iya, saya masih. bimbingan. Iya. Nah, mungkin sobat maritim semuanya nih penasaran nih, kemampuan N itu apa aja sih selain silat? Mungkin bahasa Inggris maybe, or public speaking, or fotografi. Kayaknya yang disebutkan Pak Jo. Karena Pak Jo mengenal saya. Untuk kemampuan sih mungkin di organisasi. Saya bukan sombong nih ya, tapi Asik. agak bisa lah ya, lumayan untuk public speaking. Terus kalau untuk di olahraga saya ya di pencak silat, bahasa Inggris lumayan. Tapi saya nggak pernah meninggalkan nilai akademik saya karena itu yang penting juga buat saya, nggak bisa saya lupakan. Oke, luar biasa ya teman-teman. Nah, itu sekilas mengenai profil Wakil Komandan Batalion generasi pertama dari Angkatan 19, dan semoga sharing kita ini bisa memotivasi yang lain ya En, untuk aktif di keorganisasian. Ya, karena nanti seru dan akan ada manfaatnya. Ada senengnya, ada susahnya. Tapi susahnya itu nanti akan berbalik ke kalian sendiri. Karena kita juga mendapatkan impact yang positif ya dari Siap, itu ya. iya Pak. Oke, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk terakhir kali buat penyemangat gitu ya? Penyemangat. Jangan protes kepada proses. Oke, betul. Aku setuju Nanti banget. akan tahu hasilnya sendiri. Yes. Walaupun proses itu menyakitkan, tapi percayalah itu akan ada impact yang positif, guys. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.